Bapak ingin bertanya terlebih dahulu, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Dan sebelum kita belajar, mari kita mulai terlebih dahulu dengan bacaan A'udzu billahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Konseptual. Pada gambar di sini Bapak ilustrasikan gambar apa ini? Dan ini jadi mata uang yang dulu pernah ada dalam Islam itu dikenal dinar dan dirham. Misalnya dalam ayat Al-Quran kisah Nabi Yusuf, kalian bisa membaca kisah Nabi Yusuf dalam surat Yusuf. Itu Nabi Yusuf ketika menjadi budak, ya, ditemukan oleh kafilah dagang itu, dijual kepada pembelinya itu dalam ayat Quran beberapa dirham. Kalimatnya beberapa dirham. Ada yang tahu berapa nilai satu dirham? Berapa nilai satu dirham? Oke. Kalau satu dinar berapa? 20. Kalau diingatkan berapa gram? 4,25 gram. Ini juga 4,25 gram. Kalau dirham? Apa? Gram. Emas atau perak? Baik. Ini mata uang dulu. Jadi kalau dinar betul-betul dibuat dari emas, dirham dari perak, sehingga bernilai. Jadi uangnya juga bernilai. Jadi kami ya, baik. Secara pengertian, uang adalah alat pertukaran yang diterima secara umum untuk pembelian barang dan jasa. Ini adalah konsep fundamental dalam ekonomi yang telah berevolusi selama berabad-abad. Uang memainkan peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari, memfasilitasi transaksi, menyimpan nilai, membantu pertumbuhan ekonomi. Pemahaman yang mendalam tentang konsep uang sangat penting untuk mengambil keputusan yang bijaksana, baik untuk individu maupun negara. Jadi suka ada istilah uang bukan segala-galanya, tapi segalanya harus pakai uang. Ya, gambaran sederhananya. Maka kita harus paham apa itu uang. Nah, di sini uang memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari, ya, memfasilitasi transaksi. Kita melakukan transaksi jual beli dan sebagainya harus pakai uang. Untuk menyimpan nilai, misalnya mengukur kekayaan. Kalian hari ini diberikan bekal oleh orang tua kalian, nah, itu dengan berupa uang bisa diukur. Yang bekalnya misalnya rajin disisihkan untuk ditabungkan dengan yang habis dimakan, dijajarkan dan sebagainya, itu akan berbeda. Saya paham ya. Jadi ketika dibuka tabungannya, itu ketahuan siapa yang punya uang dan sisanya. Dan membantu pertumbuhan ekonomi. Uang juga untuk membantu pertumbuhan ekonomi. Baik, selanjutnya sejarah uang dari barter ke mata uang. Ini juga sama gambaran uang dinar dirham, ya, gambaran seperti itu. Baik. Pada zaman dahulu, manusia menggunakan sistem barter untuk menukar barang dan jasa. Sistem ini melibatkan pertukaran langsung barang dan jasa lainnya. Namun sistem barter memiliki kelemahan, seperti kesulitan dalam menemukan barang yang sepadan dan kesulitan dalam menyimpan nilai. Tahu barter? Apa barter? Oke, pertukaran. Kalian sudah pernah belajar tentang barter. Pertanyaan Bapak hari ini, apakah masih berlaku nggak sistem barter? Berlaku, tidak berlaku. Bapak kasih contoh, ya. Ketika Bapak jualan cendol, misalnya, jualan cendol, ya. Bapak ingin siomay, Bapak ngobrol dengan siomay. Mas, tukerin ya siomay sama cendol. Dia mau, terjadilah pertukaran. Itu barter kan? Bisa begitu. Paham ya? Kalian bekal dari rumah punya ciki. Ya, kalian punya apa? Yang itu punya ciki. Yang satu bawa nasi. Tukerin dong? Mau.
terjadi pertukaran barter kan? Sama ya? Nah, yang satu punya X, yang satu punya Pak, itu juga barter. Jadi hari ini masih bisa berlaku barter. Hanya mungkin catatannya memiliki kelemahan. Jadi apa? Kesulitan dalam menemukan barang yang sepadan. Tadi misalnya kalau sama itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya kelihatan kurang sepadannya, contoh misalnya menukar beras, ya, beras 1 karung misalnya, berasnya 20 kilo, ditukar dengan kambing 1 ekor, ya, nggak seimbang. Saya tahu ya. Nah ini seperti itu. Walaupun orangnya peternak kambing itu lapar, ingin makan, dan dia nggak bisa makan kambing kalau kata nasi, gitu ya. Dia butuh beras, butuh nasi. Tapi ada yang mau menukarnya hanya dengan sekarang. Nah itu juga kan kurang menemukan barang sepadan. Nggak paham ya? Atau juga misalnya kesulitan dalam menyimpan nilai, kan misalnya, dan saya emang nggak butuh kambing, ya. Tapi saya butuh makan. Saya mau butuh kambing. Nah ini kan sulit juga. Saya paham ya? Itu kelemahan barter. Berikutnya dibuatlah mata uang logam, seperti misalnya tadi koin, dinar, dirham. Penggunaan logam mulia seperti emas dan perak sebagai alat tukar muncul. Logam ini memiliki nilai intrinsik. Intrinsik itu artinya pada bendanya itu sendiri bernilai. Seperti tadi saya katakan, dinar itu yaitu dari apa? Jadi bendanya tadi sudah bernilai. Saya tahu ya. Itu nilai intrinsik. Jadi dari bendanya dia sudah bernilai. Dan mudah dibagi menjadi satuan yang lebih kecil. Tuh ya, logam-logam ini logam yang misalnya bobot emasnya 1 gram. Ini yang koin emasnya bobotnya 4,25 gram. Ini dirham, ini dinar, kan? Kemudian koin emas dan perak menjadi mata uang yang diterima secara luas pada zaman kuno dan abad ke-9. Pada saat itu, koin emas dan perak seperti dinar dan koin ini berlaku seluruh dunia. Jadi kalau misalnya di Arab pakai dinar dirham, di yang lain juga sama koin emas, tapi namanya bukan dinar dirham, tapi sama koin emas itu bisa berlaku. Karena terukur dari tadi nilainya. Ini berapa gram emasnya, berapa gram. Jadi berlaku di seluruh dunia. Saya paham ya? Mata uang kertas. Nah, ini ada kelemahan. Sebentar, sebelum ke mata uang kertas, mata uang logam itu memiliki kelemahannya apa? Tadi kalau hilang, sudah hilang nilainya. Paham ya? Nilai intrinsik kan. Yang kedua, berat. Ya, berat bawahnya. Saya paham ya? Nah, kalau Anda misalnya sekarang kan logamnya bukan emas. Logamnya misalnya koin yang 1.000. Anda bawa uang 100.000, semuanya nilai koinnya 1.000. Apalagi kalau 500, mungkin 1 keretan kan. Itu lebih berat dibandingkan dengan selembar uang 100.000. Oh, saya nggak bawa uangnya. Komentar doang nggak ada orangnya. Dan kau lihat, jadi itu salah satu kelemahan mata uang logam. Dan kalau Anda mau belanja misalnya ke mall atau kemana, bawa uang logam kan berat. Ya, kaki ini nggak hitungnya lama. Ya, oleh karenanya berkembang berikutnya dibuat mata uang kertas. Ya. Ini pertama kali muncul di Tiongkok pada abad ke-11. Kemudian negara lain mulai menerbitkan mata uang kertas sebagai pengganti koin logam. Mata uang kertas memiliki nilai yang didukung oleh cadangan emas atau perak di bank sentral. Uang kertas bukan sembarang kertas. Nah, ya. Mata uang kertas itu bukan bahannya bukan sembarang kertas, tapi bahan yang memang berkualitas. Ya, betul ya. Nah, itu. Jadi dan ini sama memiliki nilai setara dengan emas juga. Tapi emasnya yang ada di bank sentral cadangannya. Jadi yang menerbitkan uang kertas itu adalah bank sentral. Kalau di Indonesia bank sentralnya apa namanya? Bank Indonesia. Jadi itu yang menerbitkan mata uang kertas. Dengan perhitungan ada jumlah cadangan emas atau perak di suatu negara tersebut. Jadi tetap berlaku bernilai. Baik, kita lanjutkan dulu. Sekarang lebih berkembang lagi. Misalnya, saya hari ini nggak bawa uang banyak, bukan karena nggak punya uang, karena memang nggak ada uang kan. Tapi sekarang zamannya
uang elektronik. Dan tahu ya, uang elektronik ya. Istilahnya kalau ketinggalan dompet zaman sekarang tidak begitu risau dibandingkan dengan ketinggalan handphone. Betul nggak? Kalau kalian di handphonenya ada aplikasi uangnya nggak? Ada aplikasi uangnya? Bukan. Nah, mungkin beda gitu. Kalau di saya dan guru yang lainnya, karena handphone itu sudah ada mobile banking kan, untuk apa? Transaksi keuangan dan seterusnya. Nah ini uang elektronik. Perkembangan teknologi digital telah memunculkan uang elektronik. Uang elektronik adalah bentuk pembayaran digital yang dapat ditransfer secara elektronik, seperti uang elektronik, transfer bank, dan kartu kredit. Baik, saya kasih ilustrasi sederhana. Anda pernah beli pulsa? Nah, ditungguin nggak? Ada ceritanya nenek-nenek ke warung. Pak, beli pulsa. Oh udah, nungguin aja. Nungguin apa nih? Mana pulsanya? Oh nih, nanti bisa nyampe ke rumah aja ya. Udah pulang. Nah seperti itu. Jadi kayak berdagang pulsa itu. Nah sekarang transaksi uang sudah sama. Ada ruangan transaksi hanya perpindahan nilai, ya dari saya kepada penjual, bukan? Kalau kita beli barang para penjual. Seperti itu. Dan kami ya, jadi cepat sekali perkembangan zaman. Dan ini semuanya rentan keamanan juga sama. Uang elektronik juga rentan keamanan. Kalau sekarang ada istilahnya itu skimming, mancing gitu. Misalnya ketika ada nomor yang tidak dikenal ataupun aplikasi dan sebagainya, masuk yang menunjukkan dia ngacak-ngacak data yang lain yang menunjukkan itu pakai virus aplikasinya. Akhirnya bisa masuk ke rekening kita yang ada di HP dan ditarik misalnya nilai saldonya tiba-tiba habis tadi. Nah itu sama tentang kejahatan juga. Makanya double ada passwordnya, password masuk ke aplikasi, password PIN-nya tidak ada. Nah, itu tetap dijaga. Itu uang elektronik. Nah, baik kalau sekalian, fungsi uang sebagai alat tukar satuan hitung penyimpan nilai ya. Ini kita bagi menjadi 4 poin saja. Pertama sebagai alat tukar. Fungsi utama, fungsi aslinya uang itu adalah sebagai alat tukar. Ya. Uang memungkinkan kita membeli barang dan jasa tanpa harus bertukar barang secara langsung. Ini memfasilitasi transaksi yang lebih mudah dan efisien. Contoh tadi misal, si petani dengan peternak, dia mau jual beras, yang satu mau jual kambing. Bagaimana supaya seimbang, supaya adil? Ditukarkan dulu ke uang. Berasnya dulu dinilai dengan harga uang. Berapa harga beras 20 kilo? Misalnya 1 kilonya harga beras 10.000. Kalau 20 kilo berapa? 200.000. Harga 1 ekor kambing. Misalnya harga 1 ekor kambing berapa? 1 juta. Nah, itu anaknya ya. Ya. Mana kalau yang perubahan itu rata-rata 2 juta. 2 juta sampai 3 juta. Ambillah kan 2 juta. Dari 200.000 ke 2 juta kan jauh dari makanya rugi tukang kambing kalau misalnya itu dengan beras. Makanya itu memperhatikan dulu. Jadi kami ya, yang dia punya kambing senilai 2 juta, dia butuh beras, bisa beli berapa beras? Berapa? Ya, satu karungnya 20 kilo, berarti 10 kilo, berarti berapa? 2 kilo. 200 kilo itu berapa? 2 kintal. Betul ya? Nah, itu ekonomi. Baik. Yang kedua, satuan hitung. Nah, ini penunjuk harga yang terjadi. Uang juga berfungsi satuan hitung mengukur nilai barang dan jasa. Harga barang dinyatakan dalam mata uang tertentu, sehingga kita dapat membandingkan nilai relatif antar barang dan jasa. Oke, saya kasih contoh berikutnya mengenai jasa. Jasa misalnya. Ya, contoh misalnya supaya mudah dipahami misalnya. Pendidikan, sekolah. Kalian di sekolah itu bayar nggak? Nah, itu. Apa yang dibayar? Apa yang dibeli oleh kalian? Jasa. Bapak ibu guru mengajar kalian, ya, itu kan harus digaji. Maka kalian membayar SPP. Itu sebagai apa? Pembayaran atas jasa yang diberikan. Betul ya? Oke, berikutnya yang ketiga penyimpan nilai.
Uang dapat menyimpan nilai dari waktu ke waktu. Meskipun nilai uang dapat terpengaruh oleh inflasi, uang memungkinkan kita untuk menyimpan kekayaan dan menunda konsumsi. Baik, saya kasih contoh dulu. Ini ada inflasi. Inflasi itu adalah penurunan nilainya. Contoh, Anda punya uang 10.000 hari ini dengan 10.000 3 tahun ke depan pas Anda lulus SMA, sama nggak nilainya? Beda. Nilai nominalnya sama 10.000, yang beda itu adalah nilai untuk penggunaannya. Sekarang 10.000 beli bakso satu mangkok masih bisa. 3 tahun ke depan mungkin hanya setengah porsi lebih. Gitu ya. Nah seperti itu gambarannya. Itu makanya ada inflasi. Kemudian juga uang memungkinkan kita untuk menyimpan kekayaan. Mereka misalnya dengan nabung dan sebagainya, berarti menyimpan kekayaan. Dan menunda konsumsi dengan menabung, ya kita masih kenyang nih, tapi apa namanya dikasih uang oleh orang tua misalnya untuk bekal sekolah, makan, jajan siang. Kalau kitanya masih cukup merasa kenyang, ya udah, sebaik kita lakukan. Pak itu? Yang keempat, standar penundaan pembayaran. Nah, uang dapat digunakan sebagai standar penundaan pembayaran. Oh, apa nanti? Enggak. Ya. 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 Oh, baik. Uang dapat digunakan sebagai standar penundaan pembayaran. Ya. Memungkinkan kita untuk meminjam dan mengkredit. Hal ini memungkinkan untuk menunda pembayaran hingga waktu yang disepakati. Contoh misalnya kredit motor, kredit mobil, kredit rumah, bukan ya? Nah, kalau kredit handphone dan sebagainya, ini adalah dengan kredit uang, standarnya uang. Makanya ini juga salah satu fungsi uang. Fungsi aslinya uang itu ya sebagai alat kita. Ya, baik. Kita lanjutkan. Ini uang berapa nih? 100.000, pakai ribu ya. Ini Bapak? 10.000. Ini poin-poinnya ya. Baik. Semua hari ini yang berlaku ini. Ada yang ngalamin sebelumnya yang uang 1.000-nya gambar pasti murah masih ada? Kami nggak pernah lihat nggak uang 1.000 gambar pasti murah? Ya, jadi kalau di dompet kalian masih banyak uang gambar pasti murah, berarti kalian belum merdeka. Belum merdeka. Tapi kalau di dompet kalian sudah banyak gambar soekarno, berarti sudah merdeka. Paham ya? Dompet kalian berarti sudah merdeka. Ini gimana? Udah merdeka belum? Ya, itu ilustrasi. Berarti maksudnya itu ya? Baik, syarat-syarat kriteria uang. Yang pertama, acceptability. Artinya uang itu harus bisa diterima secara umum sebagai alat tukar, alat pembayaran dan alat ukur. Jadi nggak boleh misalnya kita bikin uang sendiri misalnya. Pak, mau bikin uang, tapi hanya berlaku di kelas ini misalnya. Atau kalau dulu itu ada permainan monopoli, tahu monopoli ya? Nah kayak gitu. Kan nggak bisa uang mainan dipakai nanti dan bisa. Jadi harus bisa diterima secara umum. Yang kedua, durability. Bahan yang digunakannya tidak mudah rusak. Bahannya bukan sembarang kertas, tapi harus yang berkualitas. Karena itu menandakan nilai tertentu. Nah, seperti uang kertas ini, uang kertas ini bahan-bahannya berkualitas. Ada ciri-cirinya sehingga tidak mudah dipalsukan, dan tidak mudah rusak. Beda dengan kertas biasa, misalnya seperti dalam kain ini kan, ini mudah rusak. Tapi kalau uang itu tidak mudah rusak. Ini dari bahan yang sudah diperhitungkan bahan bakunya. Berikutnya, uniformity, artinya memiliki kualitas sama secara global. Jadi secara mendunia kualitasnya sama uang. Ya. Yang beda misalnya mata uang itu yang misalnya rupiah dengan dolar, rupiah dengan real dan sebagainya. Tapi secara umum sama, di dunia juga berlaku kualitas uangnya.
kita punya uang rupiah, belanja misalnya melaksanakan umroh ya, amin ya. Umroh di sana berlaku nggak uang rupiah di sana? Bisa, tapi ditukar lebih mudah. Memang bisa, ada di sana juga banyak pedagang dari Indonesia mau menerima rupiah, tetapi lebih murah ditukarkan dulu ke rial. Paham ya? Yang keempat, ya, jumlahnya memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak mudah dipalsukan. Jumlah uang itu harus diatur. Apa namanya? Harus dikontrol. Ya. Kat dulu. Oke. Menunjuk. Ya, lanjutkan ya, jawab lanjut ya. Memang kalau diketing itu rada-rada kumaha gitu ya, kan biasa. Siap. Baik, kita lanjutkan ya. Yang keempat, statistik. Jumlahnya memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak mudah dipalsukan. Contoh misalnya menjelang hari raya, biasanya bank mengeluarkan uang baru. Tetapi caranya apa? Ditukar. Bukan dengan uang yang besar atau uang yang lama atau dengan uang nominal besar atau nominal kecil. Jadi bang ya, uang yang lamanya bagaimana? Dikembalikan ke bank. Nah, jadi jumlah uang yang beredar di masyarakat harus tetap. Ada ukurannya, ada perbandingannya. Kalau semua orang dibebaskan, kalau jumlah uang yang beredar tidak dikontrol oleh pihak negara, itu yang terjadi bisa inflasi. Inflasi itu apa? Harga-harga barang naik salah satunya. Bayangkan saja kalau misalnya semua orang di kelas ini ya, punya uang misalnya 1 juta. Nah, maka apa yang terjadi? Itu pengaruh terhadap produktivitas. Mungkin nantinya ada orang yang malas-malasan. Tenang aja lah, kan saya sudah punya uang 1 juta. Ya, ada yang makin semangat. Wah, ini bisa kita gunakan untuk modal dan sebagainya. Sehingga tidak stabil perkembangan negaranya. Dan juga berikutnya tidak mudah dipalsukan. Uang tidak mudah dipalsukan. Nanti saya jelaskan lagi untuk poin itu. Yang kelima, portable, mudah dibawa dan digunakan. Syarat uang itu mudah dibawa, mudah digunakan. Baik tadi uang mulai dari logam, kertas sampai elektronik. Itulah syarat uang. Kemudian divisibility, artinya mudah dibagi menjadi unit terkecil tanpa mengurangi nilai. Contoh misalnya Anda membeli air mineral. Ini harganya misalnya Rp5.000. Uang Anda yang berikan Rp100.000. Harus ada kembaliannya. Harus ada nilai terkecilnya. Kalau nggak ada kembaliannya, nggak ada nominasi ini hanya satu aja kan.
itu juga nggak bisa disebut sebagai uang. Jadi uangnya, kalau kita ada kembaliannya, berapa kembaliannya? Seperti itu gambarannya. Yang ketujuh, stability of value. Nilainya stabil dari waktu ke waktu. Jadi walaupun tadi ada inflasi, ada pengurangan nilai, tetapi secara umum nilainya stabil, tetap. Secara nominal tetap. Baik, itulah cara-cara uang. Yang berikutnya jenis uang. Ada uang kartal, ada uang viral, ada uang elektronik. Tadi uang elektronik sudah kita bahas. Uang kartal pengertiannya adalah bentuk uang fisik yang dapat dipegang, seperti uang kertas dan koin. Uang kartal ini diterbitkan oleh Bank Sentral yang di Bank Indonesia digunakan seluruh masyarakat dalam bentuk logam dan emas. Itu uang kartal, uang logam, uang kertas yang diterbitkan oleh Bank Indonesia ya, bisa dipegang. Namanya apa? Uang kartal. Kalau uang giral, uang giral itu uang yang disimpan di rekening bank, diterbitkan oleh bank umum dalam bentuk cek atau berlian giro. Ini adalah bentuk uang digital yang dapat ditransfer melalui cek, transfer bank, atau kartu debit. Uang giral lebih mudah ditransfer dan menyimpan nilai, tapi tidak memiliki nilai seperti uang kertas. Nah, itu sebagai gambaran untuk uang giral. Memang jarang digunakan untuk para pelajar. Nanti ini untuk perusahaan-perusahaan besar biasanya bermain menggunakan cek atau giro dan seterusnya. Uang elektronik tadi sudah kita bahas. Ya. Yaitu uang digital yang dapat ditransfer secara elektronik menggunakan perangkat digital seperti smartphone atau komputer. Ini mencakup uang elektronik, pembayaran online, dan transfer digital antar bank. Dan sekarang sudah berbasis ke uang digital atau uang elektronik hari ini. Nah, anak kalian, hampir semua transaksi misalnya menggunakan e-tol, ya, elektronik tol, misalnya masuk tol pakai e-tol. Kemudian sampai kemarin saya pernah kena tilang, itu bayarnya e-tilang, elektronik tilang. Gitu. Jadi kita tiba-tiba dapat surat cinta dari polisi, Anda kena tilang. Karena pakai apa? Pakai kamera kan seperti itu. Karena saya nggak pakai helm waktu itu, saya kira nggak ada polisi aman, ternyata ada kiriman surat tilang. Anda nggak pakai helm. Ya, itu seperti itu e-tilang. Dan jadi sekarang sudah berbasis elektronik. Nah, mengenai uang kartal tadi kita bedakan lagi. Cirinya seperti apa sih uang logam dan uang kertasnya itu ya? Jadi ciri-cirinya supaya lebih jelas. Pertama dibuat dari logam tertentu. Gak bisa asal-asalan uang logam itu kan? Kalian bikin misalnya dari besi, ya. Boleh nggak dari besi? Bisa. Terus dibentuknya lingkaran. Uang koin tapi bentuknya nggak lingkaran, ya. Itu juga bukan uang logam. Ya. Terbuat dari bahan perunggu dan aluminium ini campuran. Beda dengan sebelumnya itu yang tinggal dirham itu memiliki nilai intrinsik karena dibuat dari emas dan perak. Jadi paham ya? Nah kalau tadi kan kebayang kalau misalnya uang koin yang terkecil hari ini kan 200 rupiah, 100 ada ya? 100 rupiah. Kalau bahannya dari emas, kira-kira gimana? Lebih mahal banget daripada nilai uangnya. Betul ya? Mungkin kalian yang lahirnya tahun 90-an ya pernah. Maksudnya kalau kalian pernah lihat ada uang koin yang keluar tahun 90-an itu yang warna kuning. Itu saya mengalami itu. Karena itu waktu tahun 2000-an itu dibikin cincin. Kenapa? Karena memang bahannya bagus dari apa ada yang mengatakan dari emas. Ya, seperti itu gambarannya. Kemudian tertulis Bank Indonesia di uangnya ya. Dan terdapat angka yang menunjukkan nilai uang dan tahun pengeluarannya. Tadi misalnya dikeluarkan tahun berapa dan nilainya berapa. Ciri uang kertas terdapat tulisan Bank Indonesia, terdapat angka yang menunjukkan nilai uangnya, terdapat tahun pengeluarannya dan nomor seri uang. Nah kalau di uang logam, nggak ada nomor serinya, nggak begitu ya. Tapi kalau di uang kertas kan ada nomor seri uangnya. Nanti saya kasihkan gambaran ini. Kemudian terdapat tanda tangan gubernur dan direktur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan di uang kertas untuk mengeluarkannya. Berbentuknya
bukan lingkaran. Lalu bentuknya apa? Persegi. Itu beda ya. Beda uang pekat dan beda uang lokal. Nah, selanjutnya selain uang ya, digunakan untuk alat pembayaran, alat pembayaran lainnya yang non tunai atau alat pembayaran digital bisa diberikan seperti berikut. Yang pertama berbasis kertas. Misalnya tadi uang gila ada cek, bilet giro, nota debit ya. Cek suatu perintah tertulis dari pemilik rekening kepada bank untuk membayarkan sejumlah dana. Nantilah itu untuk praktiknya nanti untuk praktik di sini. Bilet giro surat perintah nasabah bank untuk memindahkan sejumlah uang dari rekeningnya kepada rekening nasabah lain yang ditunjuknya. Bilet giro tidak bisa digunakan dengan uang tunai di bank penerimanya. Kemudian nota debit yaitu wartak atau surat yang digunakan untuk menagih nasabah bank lain melalui clearing. Ini untuk jenjang langsung ini. Hanya pengenal tidak. Alat pembayaran non tunai yang berbasis kartu, misalnya kartu ATM. Tahu kartu ATM? Oke. Singkatan apa? Singkatannya? Anjungan tunai mandiri. Anjungan. Artinya bahasa Inggrisnya apa? Automatic teller machine. Ya? Ya. Yang kedua kartu debit, yaitu kartu untuk pembayaran yang dengan pendebitan langsung ke rekening nasabah pada bank penerbit kartu. Nanti juga bisa dipelajari di jenjang penting kartu debit. Kartu kredit kartu untuk pembayaran sumber dana transfer pinjaman kredit yang diberikan oleh bank penerbit kartu. Nah, misalnya kalau kartu kredit itu banyak kartu, tapi sebenarnya hutang. Jadi kalau misalnya Anda melihat ada orang belanja pakai kartu kredit, dia bayar utang. Tapi kalau belanjanya pakai kartu ATM, ya orang kaya. Jadi kalau beda sama di kesempatan itu nggak itu ada kartu kredit, ada kartu ATM. Kayaknya di mana? Yang ketiga berbasis elektroniknya misalnya e-money ya. Pembayaran sistem elektronik yang elektronik simpan dalam media elektronik tertentu. Atau bisa ada dompet elektronik dengan e-wallet ya. Berbasis server, penggunaan nomor aplikasi dan jenis hardware. Nah itu sebagai gambaran mengenai uang. Baik teman sekalian, kita lanjutkan dengan yang berikutnya. Lebih khusus, lebih spesifik mengenai uang rupiah. Tak kenal maka tak sayang. Kenali rupanya, kenali isinya. Oke, ini saya dapat ya dari sumber Bank Indonesia. Kenali rupanya. Karakteristik rupiah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Nih, mulai dari sini dulu yang lengkap ya. Uang logam rupiah. Nih ya. A, B, C, D. A, lambang burung Garuda Indonesia. Nih ya. Yang B, gambar utamanya pahlawan nasional. Bukan gambar saya. Kan? Yang C, ini C, angka nominal 200. Baliknya kan dia. Yang D, tahun cetaknya. Ini nggak ada nomor sekalian. Yang uang kertas. Ini lihat, beda uangnya juga. Ini mah nggak senyum ya, ini mah senyum. Ya Pak, ini belum merdeka, ini sudah merdeka. Ya, uang kertas. Ya. Ada nih sebutan pecahan dalam angka 100 dan tulisan 100 rupiah. A, E-nya ya, 100.000 rupiah. Yang B, tanda tangan Bank Indonesia dan tanda tangan pemerintah. B berapa ini? Bank Indonesia dan tanda tangan pemerintah. Pemerintah yang mewakilinya yaitu Menteri Kementerian. Yang C, gambar utamanya pahlawan nasional. Oke ya. Lihat senyumnya ya. Yang D, frasa negara kesatuan Republik Indonesia. Ini ya. Mana? D. Ini ya, negara kesatuan Republik Indonesia. F dan J, angka nominal 100.000. F ya, di sini miring ke bawah ya tulisannya. Dan J ini ya 100.000. Kemudian G, nomor seri dengan bentuk asimetris. Nih, nomor seri. Dikira ya, nomor seri seperti itu. Asimetris, itu asimetris dari kecil sampai besar. Yang H, teks dengan nama Tuhan yang Maha Esa.
negara kesatuan Republik Indonesia mengeluarkan rupiah alat pembayaran yang sah dengan nilai 100.000 rupiah. H. Ini seperti ini. Tulisannya kecil. I. Tulisan tahun cetak. Ini ya. Tahun cetak tahun berapa? Ada di sini. Kemudian K. Tulisan emisi atau keluarannya. K. Tahun berapa? 2022. Ya. Ini yang dikeluarkan tahun 2022. Sekarang 2024. Ada yang sebelum ini juga ada, masih berlaku. Ya. Itu gambaran karakteristik uang rupiah sesuai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011. Kenali isinya, kan kenal kata saya. Isinya seperti apa nih? Pemilihan desain rupiah. Rupiah didesain dengan sepenuh hati, menampilkan pahlawan nasional, pahlawan nasional, kebanggaan bangsa, keindahan dan keragaman budaya, intinya. Keragaman budaya. Ini beda-beda di mata uang yang 100, yang 100.000, yang 50.000 itu beda-beda. Ada kesenian budayanya. Kemudian, ya, ada flora faunanya, ya, kemudian pemandangan alam. Ini keragaman budaya nasional. Ya, bisa dilihat ya, ada yang uang kertas, coba keluarin. Gak apa-apa. Gak apa-apa belum merdeka juga. Lihat. Ada gambar pahlawannya ada? Ada kesenian budayanya ada? Coba yang 5.000, gambar apa yang 5.000? Nah, seni budayanya apa? Seni budayanya? Yang 2.000 apa? Keseniannya apa? Nah, bukan ya, jadi beda-beda. Oke, lihat. Nah, ini kan tadi cara nilai uang kertas itu harus sulit dipalsukan. Rupiah, mata uang rupiah, kertas rupiah itu juara satu internasional. Jadi mata uang rupiah itu, yang uang kertas rupiah itu tidak bisa dipalsukan. Jadi kalau ada uang palsu sangat mudah dideteksi, dibandingkan dengan mata uang dari negara lain. Ya. Nih, ini ya tahun 2023 ya. Kemudian tahun 2022 ya, 2023 kemudian diperoleh ya, afirmasi pengakuan internasional pada rupiah. Uang kertas tahun edar 2022 yang tadi itu berhasil menyisihkan 6 nominasi dan 4 finalis lainnya dari Bank Sentral Costa Rica, Bank Sentral Meksiko, Bank Sentral Filipina, dan Bank Sentral Bahamas pada kategori Best New Banknote Series. Pada IACA 2023 dengan kriteria mencakup inovasi dan keunikan unsur pengaman. Jadi unik, ya. Unsur pengamannya unik sehingga sulit dipalsukan. Yang kedua, integrasi nilai sejarah dan muatan lokal. Tadi kan ada sejarahnya pahlawan dan muatan lokalnya budaya. Yang ketiga, efektivitas integrasi keseluruhan unsur pengaman dalam uang kertas. Unsur pengamannya multi nanti ada di sini. Kemudian estetika dan keseluruhan desain uang kertasnya. Ini dapat juara 1 tingkat dunia. Baik, berikutnya perilaku merawat rupiah. Dua negara dengan pendekatan desain uang kertas serupa, namun diperlakukan masyarakat negara yang sangat berbeda. Di Jepang, perawatannya seperti ini. Masyarakat Jepang memiliki budaya merawat uang yen dengan baik sebagai bentuk konsistensi budaya penghormatan kepada kaisar yang sempat mengumumkan. Ya, jadi kalau di Jepang itu sangat memuliakan kaisar. Nah, ada gambar kaisar, ada gambar anak kaisar dan sebagainya. Jadi uangnya itu nggak berani mereka melipat begitu tidak berani. Ya, kalau dengan di Indonesia kan begitu. Nah, ya, tugas seperti itu kan ya. Tapi kalau uang sudah dikit-dikit, Anda mau nggak? Mau berani. Oleh karenanya ya. Oke, ya. Perilaku menyimpan uang. Cara menyimpan uang apa dia? Ada langsung masukkan uang investasi ke dalam ember, kaleng, laci atau plastik. Ini 44%. Misalnya pedagang pasar itu seperti itu. Kemudian ada yang menyimpan uang yang tidak lusuh di dalam dompet. Nah, ini uang ada disimpan di dompet. Uang yang tidak mau dompet 33%. Kemudian hampir semua menyimpan uang kertas di dompet, ya, baik dompet panjang maupun dompet lipat. Ini anak kuliahan.
Ini anak kuliah, ini ibu rumah tangga, ini pedagang pasar. Beda-beda perilakunya. Hasil penelitian seperti itu. Oleh karenanya, ya kita harus merawat rupiah. Rupiah rapi, rupiah bersih, rupiah utuh, terbentuk kerja. Tips merawat rupiah, ini lihat. Pertama, jangan dilipat. Jangan dilipat. Ya. Jadi kalau Anda simpan uang dompet, ada uang. Jadi simpanlah dulu, jangan dilipat dulu. Ya. Karena kita ada uang. Ya. Baik. Kemudian jangan dicoret. Kalau hitam kasih kumis, kasih apa? Jangan, ya. Itu tidak cinta rupiah. Kemudian jangan dilepas, jadi kecil. Apa boleh? Ya. Kalaupun misalnya kehujanan makin basah, dikeringkan lagi gitu. Bisa makin. Kemudian jangan stapler, nah, bisa 10.000, stapler. Bagus. Ya, saya paham ya. Dan jangan dibasahi. Kalau kena basah cepat keringan. Ya, ini jangan dibasahi. Jadi jangan dilipat, jangan dicoret, jangan dikemas, jangan stapler, jangan dibasahi. Itu perilaku merawat rupiah. Nah, peredaran uang palsu, temuan uang palsu di masyarakat tinggi, gitu ya. Tetapi kesininya, ya, bisa sulit kalau masyarakatnya mengerti, ya, itu akan mudah dideteksi. Dibutuhkan kepercayaan publik untuk memastikan tidak rupiah dan dengan menjaga rupiah dan menghentikan penggunaan uang rupiah palsu. Jadi kalau Anda misalnya menemukan uang palsu, segera lapor. Jangan Anda belanjakan, jangan. Kenapa kalau Anda dibelanjakan nanti Anda disangka pengedar. Lebih baik Anda laporan misalnya kepada guru atau kepada polisi atau kepada satpam atau kepada bank. Pak, saya mendapatkan uang palsu ini. Tanya yang dulunya nggak tahu siapa yang beli atau siapa yang kembalian dari siapa. Ini sebetulnya uang palsu. Udah, silakan mereka. Diganti nggak? Nggak akan diganti. Jadi rugi Anda. Tetapi kita juga berusaha untuk menghentikan peredarannya. Dan melaporkan nanti pihak mereka yang menelusuri. Saya paham ya? Itu laporannya. Baik, jadi mulai dari diri sendiri. Kenali dan lakukan secara baik. Tadi ya, jangan dilipat, jangan ditempel, jangan dibasahin. Gunakan dalam setiap transaksi. Jadi gunakan dalam uang rupiah. Jangan Anda gunakan mata uang lainnya. Contoh misalnya mata uang digital, Bitcoin dan sebagainya. Itu benar rupiah. Kemudian belanjakan secara bijak pada produk lokal, berhemat dan berinvestasi. Belanja produk lokal, produk Indonesia, dan Anda berhemat, kemudian bisa juga berinvestasi. Cinta rupiah sama dengan mencintai Indonesia, bangga rupiah sama dengan menjaga kedaulatan bangsa, paham rupiah sama dengan berusaha memberikan stabilitas dan kesejahteraan negara. Cinta, bangga, paham rupiah Indonesia dimulai dari kita. Ya, kalian. Coba kita ambilkan yang jadi itu uang rupiah asli. Jadi uang asli ya rupiah. Tahun 2022. Ini dari sini saya. Desain uang rupiahnya ini bisa dilihat, diraba, diterawang, kena ultraviolet yang ada di bank atau di toko-toko tertentu. Itu yang membaca. Mikroteks ya, video edukasi. Ini spesimen itu contoh keahlian uang kertas. Pertama dilihat gambar tersembunyi latent image berupa tulisan BI yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu nih, yang BI ini ya. Ini nih, BI ini ya. Coba lihat di sebelah sini yang uang 100.000 yang ada yang uangnya seperti ini, yang bawah uang 20.000 misalnya. Ada di sini, ada kelihatan tulisan BI, Bank Indonesia. Nah yang ini mungkin Anda ya, yang tadi yang 5.000 ada tulisan di sini, oh keluarannya bukan keluaran 2022, berarti bukan ada. Kalau yang keluar tahun 2022 ada.
sebelah sininya ya tulisan BI. Enggak, uang berapa? 2022 itu keluarnya. Nah, itu ya. Jadi right-hand image ya, gambar tersembunyi berupa tulisan BI yang dapat dari sudut pandang tertentu. Ini ya. Jadi ada satu bagian yang diarsir, dari sana ada tulisannya. Ya. Oke, yang kedua tadi dilihat ya. Yang kedua masih dilihat, warna ulang terlihat sangat jelas, warnanya terlihat jelas ya. Walaupun mungkin kadang-kadang ketika baru-baru misalnya kadang 2000 sama 20.000 hampir mirip ya nominalnya, tapi sebenarnya ini beda. 1000 sama 5.000 hampir mirip, tapi beda. Terlihat sangat jelas. Ya, ini bagian depan, ini bagian belakangnya, terlihat jelas. Yang ketiga, ini terdapat benang pengaman seperti di Anyam pada uang rupiah pecahan 100.000 maupun dan 20.000. Ini yang pecahan besar ini ada seperti benang, seperti ini. Ya, kalau yang ada 20.000 yang terbitan 2022. Kalau yang 10.000 ke bawah ada benang, seperti benang ada. Nah, seperti ini ya. Terlihat benang pengaman seperti di Anyam. Seperti ini ya benangnya. Oke. Terus berikutnya, ya, ini bagian ada di bawah juga ya. 10.000, 5.000, 2.000 juga ada ya. Ya, oke betul. Nah, seperti ini ya benang pengaman. Terbitan 2022 uangnya ya. Kemudian berikutnya dilihat bisa dari color shifting. Gambar bermacam-macam bunga berbeda ya. Gambar macam-macam bunga yang berbeda nih, seperti ini. Uang 20.000 bunganya di sini ya. Ini uangnya bunganya. Jadi gambar bunga yang berbeda-beda. Ada ya gambar bunga. Seperti ini. Yang kecil ya. Nah, ini ya gambar bunganya. Ingat yang terbitan 2022 ke atas. Masih dilihat. Nah, berikutnya diraba. Nah, barangkali untuk yang tunanetra bukan ya. Ini seperti ini. Dirabanya ya. Ada yang terasa kasar di logo pahlawannya ya. Di bagian garudanya terasa kasar, di nominal 100.000 juga terasa kasar. Coba aja kasar. Ya. Ada bagian-bagian yang terasa kasar. Ada nggak? Ada nggak? Nah, sebelum dilihat pengamanan. Diraba. Jadi tadi dilihat, diraba kan. Sama ini juga ya. Ini bagian sini ada bagian-bagian yang tertentu yang terasa kasar. Nah, diraba. Ya. Jadi angka nolnya gitu nominal, terutama di nominal supaya orang bisa mengenali nominalnya berapa. Kemudian di sini ada kode tunanetra, blink kode ya. Di sini, ya. Di pinggirnya ada kode tunanetra. Pasangan garis di sisi kanan dan kiri uang yang akan terasa kasar boleh dirawat. Kode tunanetra ada seperti garis-garis itu. Kode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu ya kodenya. Jadi orang tunanetra juga bisa tahu ini uang berapa. Ya, berikutnya ketika di Terawang. Tadi satu dilihat di awal Terawang. Di Terawang, nah ini ya spotnya. Ada tanda air watermark berupa gambar pahlawan dan elektronik, ya, ornamen. Nah, ya. Ini ya bagian yang penting kelihatan tanda air. Ada? Kalau tanda airnya gambar saya berarti uang palsu. Terawang, ya, di Terawang. Oke, ini yang 5.000 seperti itu ya. Bolak-balik 5.000 depan seperti itu, 5.000 belakang seperti ini ya. Tanda orang, beda nggak depan belakangnya? Ya. Gambar tarik isi, nah juga di Terawang juga ada gambar tarik isi ya.
Dari logo BI yang dapat dilihat secara utuh apabila terawat ke arah cahaya. Terawat ke arah cahaya. Nah, ini gambar tarik isi. Nah, gambar tarik isinya di kolom tulisan BI ini ya. Logo BI dapat dilihat secara utuh apabila terawat ke arah cahaya. Baik, berikutnya ultraviolet. Nah, ini ultraviolet ya. Jadi ketika menggunakan ultraviolet, hasil cetak akan memendar dalam satu atau beberapa warna apabila dengan sinar ultraviolet. Jadi kelihatan. Jadi saat ini yang 100.000 ini bunga jempol baliknya terlihat, yang terbaca. Ini tampilan ultravioletnya. Ini jadi warna asli. Ultraviolet. Karena mungkin di bank juga tulisnya. Ya, itu. Oke, kemudian ini yang sama mikroteks. Nah, mikroteks itu apa? Tulisan kecil. Nah, ini di sini di bagian depan yang terdapat mikroteks tulisan BI 100.000 angka 100 yang tertulis pada itu dan sebagainya dapat dengan kaca pembesar. Kalau pakai kaca pembesar, jangan pakai mikroskop. Dia pas pada itu item bawang, ya nggak mau bisa. Ada di sini tulisan 100, kayak gini nih, 100.000 BI 100.000, ya. Nah, di bagian yang seperti itu ya. Mikroteks kecil, ya, kelihatan. Beda penemu kemudian sama ya. Jadi mengenali rupiah tadi dengan apa? Satu apa? Lihat. Satu lagi. Bagaimana jika ada uang besar? Jika ada uang besar. Penggantian uang besar. Jadi Anda harus menjaga uang Anda jangan sampai rusak. Ya, bagaimana? Ini ketentuan pengertian uang besar. Uang rupiah yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari ukuran aslinya sama terbakar, misalnya ya, berlubang, hilang sebagian atau robek. Tapi ingat, jangan dibakar. Kalau Anda dibakar, Anda kena pidana. Karena ada item, Anda marah, ada uang dibakar Anda. Lalu ada yang videokan, itu bisa Anda kena hukuman. Kenapa? Anda tidak cinta Indonesia, tidak cinta rupiah, makanya kamu dibakar. Daripada dibakar, berikan ke sana. Baik ya. Juga jangan dirobek, misalnya terkekar. So, robek-robek uang, nah, itu nggak boleh juga. Daripada dirobek, berikan kepada. Begitu ya. Berlubang, kami misalnya kena stempel ya, kami ditarik, seperti itu ya. Hilang sebagian atau robek. Misalnya di makan bayam, ada yang di celengan tuh, di celengan. Pas kita keluarin bang, udah hilang celengan. Ada beberapa kriteria yang bisa diganti. Ketentuan di penggantian uang rusak. Pertama, ukuran fisiknya, ya. Fisik uang kertas rusak lebih besar, 2/3 atau 60% dari perasanya, dan seri uang dapat dikembali ke asalnya diberikan penggantian sebesar nilai nominal. Jadi diberikan ganti kalau 2/3-nya masih ada. Ini seperti ini contohnya. Ini 2/3, ya. 2/3-nya masih ada, masih bisa diganti. Jadi kalau hilang setengah, nggak bisa. Makanya kalau hilang 1/3 masih bisa diganti kan selama 2/3-nya masih utuh. Nanti nggak? Yang kedua itu. Yang kedua, uangnya utuh satu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap dan sama. Ini nomor serinya ke gerobotan atau kumaha itu bisa sebenarnya ya. Tapi ini masih satu kesatuan. Jadi nggak pakai apa namanya? Nggak terpisah. Nggak misalkan ada dua uang yang berbeda sobek, dia tidak berpengaruh dia. Dan uangnya itu yang satu kesatuan. Ya. Yang ketiga, uang kertas rusak tidak merupakan satu kesatuan dan kedua nomor seri pada uang kertas tersebut lengkap. Boleh nggak satu kesatuan? Saya sobek tadi. Tapi nomor serinya sama. Boleh kan? Di nomor serinya sama. Jadi paham ya? Perhatian.
Bank Indonesia tidak berikan penggantian atas perbuatan rusak apabila menurut pertimbangan Bank Indonesia perusahaan tersebut dilakukan secara sengaja. Tadi misalnya ada di dulu, ada di proyek-proyek, nggak akan diganti. Itu masuk ke ranah pidana. Nah ini contoh nih, ini uang terkait dibagi 3. Nah, ini lebih dari 2/3 nih ada sebab sedikit, bagi 1, 2, 3 kan gitu. Maka ini bisa diganti. Jadi dihitung oleh pihak bank nanti, ya, dilihat pemilikannya. Kemudian diganti pakai alat bantu lah seperti itu. Lebih dari 2/3 diganti. Paham maksudnya? Ya. Atau boleh seperti ini misalnya. Ini kalau dibagi 9 misalnya, berarti 2/3-nya berapa? Gitu. Yang enggak nanti diukur aja. Luas bidangnya karena tidak lebih dari kerusakannya tidak lebih dari 1/3. Utuhnya 2/3 lebih diganti. Model-model seperti ini boleh ya. Rusaknya yang penting nanti digaris ukur oleh pihak banknya. Yang kedua, uang rusak masih merupakan satu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap. Misalnya ini ya, kesimpulan diganti karena sedikit lebih dari 2/3. Ini. Ini uang rusak kan ya? Nggak ada bagian atasnya, nggak ada. Diganti nggak? Diganti karena lebih dari 2/3 dan satu kesatuan. Nah, kalau seperti ini misalnya ya, sobek-sobek, tempel-tempel, uang rusak bukan merupakan satu kesatuan. Contohnya apa? Nih, apa yang bedanya? Bedanya apa? Nomor seri lengkap. Beda nggak nomor serinya? Nah, ya, bukan merupakan satu kesatuan. Apa yang diganti? Ini diganti, ini diganti, ya, karena fisiknya lebih dari 2/3, ciri khasnya dikenali, ya, dan nomor serinya lengkap. Ilustrasi contoh. Uang seperti ini diganti, uang seperti ini diganti, ya, diganti. Kemudian, nah yang ini yang tidak diganti, Ada nomor seri yang hilang. Ini kan meskipun sedikit ya, ujung saja sobeknya. Tapi kan bank itu ragu-ragu ini angka berapanya. Fisiknya lebih dari 2/3, ciri aslinya asli, tapi tidak lengkap nomor serinya. Ini nggak akan diganti, meskipun hanya sobek sedikit, gitu. Karena beda di ujungnya, di nomor serinya. Paham maksudnya? Nah itu hati-hati banget. Yang kedua nih, ini diganti karena Pak masih 2/3, terus masih merupakan satu kesatuan. Ini tidak diganti karena sobeknya 2 ya, bukan 1 saja. Ini sobek 1, ini sobek 2. Kelihatan sobeknya 2 ya. Nah, kalau emasnya sobek 1, jadi kelihatan nggak ada nomor seri, itu berarti ini nggak lengkap. Tapi karena satu kesatuan diganti. Paham seperti ini? Ya. Ini diganti juga contohnya. Sobek seperti ini, misalnya rusaknya ya. Seperti ini ya, ini diganti ya. Tapi nomor serinya lengkap. Nah ini yang diganti juga kan ya, lebih dari 2/3. Ini diganti lebih dari 2/3. Nah ini tidak diganti. Ini sobeknya 2 kali, 1 kali, 2 kali sobeknya, dan nomor serinya tidak lengkap. Jadi ini kan baru. Ini dengan itu kan barangkali ada 1 dan sebagainya. Ini diganti ya. Kemudian ini tidak diganti. Kenapa ini tidak diganti? Kenapa? Nomornya beda, ini nomor 1. Meskipun di jalan Sarua kan itu sampai ke tengah. Paham ya? Misalnya salah tempel. Nah, ini diganti. Walaupun kan nomor serinya jelas ya sama, masih bisa di relatif ya. Nah ini tidak diganti. Kenapa tidak diganti? Diganti apa? Ya, nomor serinya nggak tahu ya. Ya. Ini tidak jelas. Ini ya, kesatuan dan diganti. Coba apa yang kenapa tidak diganti? Bukan merupakan satu kesatuan atau apa? Nomor serinya? Nah, ini perak. Yang ini tidak diganti. Kenapa tidak diganti?
Bukan, karena beda nomor pahlawannya. Nomor pahlawan beda. Ini ada orang berapa ini? Beda pahlawan ya. Pahlawan nomor berapa? Nggak ganti-ganti. Ya, gambaran untuk awal ya. Baik, menurut kalian ya, alhamdulillah untuk pelajaran konsep awal sudah beres dan selanjutnya dipersilakan ya untuk mengerjakan uji soal sebagai kelompoknya sebagai berikut ya. Kelompok 1, nah saya tuliskan. Kelompok 1 silakan kerjakan pada tentukan jenis-jenis alat pembayaran tunai yang definisinya memberikan tanda centang pada kolom yang tepat, tanda centang ya, checklist itu ya, pada kolom yang tepat. Jadi kalau misalnya ini yang kemudian ini tulis di mana berikan tanda checklist. Kelompok 1 tidak ya. Kelompok 2 tugasnya pasangkan syarat uang pada lajur kiri dengan lajur kanan. Tarik garis di garis. Yang ini masuk ke bagian mana? Saya kelompok ya. Kelompok 3 ya. Nah, sebutkan ciri-ciri uang logam dan ciri-ciri uang kertas. Kelompok 3 saya. Kelompok 4 tuliskan beberapa kriteria uang. Kemudian kelompok 5 tuliskan dan jelaskan fungsi uang. Jika kerjakan enggak? Baik, silakan. Bapak beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Dipersilakan. Tulis nama kalian ya. Nama-nama kalian tulis. Nama saya tuliskan. Sudah cukup ya, waktunya sudah habis, pukul 9.04. Baik kakak-kakak sekalian, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mudah-mudahan pembelajaran kita ini menjadi pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bila sabil haq walakum minkum, mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.